Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon memberangkatkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek pengenalan lapangan. Hal ini sesuai dengan kalender akademik 2020-2021 dari jurusan Tarbiyah Prodi PAI memberangkatkan sebanyak 45 mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PPL. Kegiatan PPL ini diberangkatkan di berbagai sekolah dengan menggunakan sistem daring dan luring. Berikut ini salah satu mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan PPL secara daring yang bernama Izzatul Milah. Mari kita saksikan bagaimana praktek pengalaman Izzatul Milah dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat? Semangat. Harus semangat ya. Semoga pada hari ini kalian lebih semangat untuk belajar ya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi PAI. Sini kelas 8 ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Ya, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan KM untuk memimpin ya. Yes, oke lanjut. Ya, terima kasih pada KM yang sudah mimpin ya. Semoga pada hari ini Allah memberkahi kita dalam belajar ya. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian stimulus merangsang konsentrasi kalian untuk belajar lebih aktif, lebih smart. Ya, caranya bagaimana? Tangan kalian lihat ya. Tangannya seperti mau nembak ini ya. Satunya gini, kayak pis tapi di ini ya. Seperti ini. Sini ya, terus kalian harus konsentrasi ya. Harus bisa memindahkan tangan yang menembak dan yang ditembak. Ya, cukup. Semangat ya. Semoga dengan stimulus ini kan lebih konsentrasi. Ya. Untuk minggu lalu, minggu sekarang itu dulu ya akan membahas tentang minuman keras atau khamar ya. Untuk minggu kemarin Ibu akan sedikit mengulas ya. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah. Kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ya betul, ada 4. Salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dimana kita kaitkan pelajaran ini dengan minggu kemarin itu apa? Ya, minggu kemarin itu kan tentang kitab-kitab Allah, Al-Quran. Sekarang menjauhi minuman khamar atau minuman keras. Kita kaitkan adalah dalam surat Al-Maidah ayat 90 di mana Allah itu melarang kita itu untuk meminum minuman khamar ya. Sudah ada di LKS, kalian bisa lihat ya. Langsung saja ya. Apa sih minuman khamar? Ada yang tahu? Ya, minuman yang diharamkan. Ya, betul, yang memabukkan. Jadi, al-khamar itu secara bahasa adalah menutup akal. Menutup akalnya bagaimana, Ibu? Ya, menutup akalnya kita akan hilang kesadaran. Secara syariahnya itu minuman yang diharamkan oleh Allah karena memabukkan. Ya, karena memabukkan kita. Terus apa saja sih bahayanya gitu ya? Bahaya dari minuman khamar sendiri adalah pertama itu merusak akal sehat. Nah, pertama adalah nih bahaya dari minuman keras. Ya, yang pertama
Yang pertama adalah merusak akal. Kenapa merusak akal? Seperti tadi itu memabukkan. Kita bisa hilang kesadaran, ya. Yang kedua adalah merusak kesehatan. Maksud dari merusak kesehatan adalah ketika kita meminum minuman khamar, tubuh kita akan menjadi lemas, ya. Kita tidak semangat untuk belajar, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Itu yang namanya menyiksa diri sendiri, intinya ya, seperti itu. Yang ketiga adalah terjerumus dalam dosa kemaksiatan. Maksud dari terjerumus dalam dosa kemaksiatan adalah ketika kita meminum minuman khamar, kita akan hilang akal. Dari situ kita bisa aja terjadi perkelahian, berantem sama temen ya. Mungkin apalagi karena kalian itu jiwa-jiwa pemuda kelas 8 ya. Ada masalah sedikit langsung emosi. Apalagi orang yang meminum minuman keras itu gampang sekali terpancing emosinya. Terus masih dalam dosa kemaksiatan, hati kita akan tertutup untuk mengingat Allah, karena yaitu meminum minuman keras itu membuat akal kita tidak sehat, ya. Terus bisa juga mencuri. Kenapa mencuri? Karena ketika orang sudah terbiasa meminum minuman keras, dia akan kecanduan, ya. Terus ketika tidak ada uang, dia bisa saja mencuri ya, baik itu dari temannya mencuri, punya orang tua, bahkan punya masyarakat. Itu sangat ya membuat dosa banget ya, dosa kemaksiatan. Di sini ibu ada sedikit cerita tentang minuman khamar ya. Pada zaman dahulu ya, zaman dahulu itu hidup seorang ahli ibadah. Apa itu Abi? Ya, ahli ibadah. Hidupnya dia itu beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan tenang. Suatu ketika iblis mengetahui bahwa ada seorang hamba Allah yang sangat taat. Dia beribadah siang dan malam. Iblis turun untuk apa? Untuk mencoba menggodanya, karena emang tugas iblis itu menggoda manusia, ya. Singkat cerita, iblis itu datang kepada hamba Allah yang taat ibadah. Kira-kira dia tuh udah ibadah 200 tahun. Dia datang kepada di suatu musola ya. Ketika sudah datang, dia menunggu di luar. Ketika hamba Allah itu sudah selesai ibadah, dia bertemu, "Siapa kamu? Saya ingin berguru kepadamu." "Tidak, saya bukan seorang alim ulama," katanya. Dia hanya ahli beribadah. Tapi tetap dia pulang ibadah. Ketika datang lagi, masih ada. "Udah, silakan kamu iblis itu ikut dalam ibadahnya." 3 hari 3 malam iblis itu menyamar menjadi seorang yang biasa, orang biasa ya. Dia beribadah 3 hari 3 malam tanpa minum, tanpa makan, dan tanpa tidur. Orang ahli ibadah, hamba Allah itu bertanya, heran, kenapa dia bisa beribadah sekuat itu, sedangkan saya yang sudah 200 tahun beribadah kepada Allah harus minum, butuh makan, butuh istirahat, ya. Jadi hatinya mulai goyah, mulai terpancing. Dia berkata kepada tamunya yang iblis itu ya, "Kenapa kamu ibadahnya sangat rajin? Kamu tidak makan, tidak minum, tidak tidur." Kata ahli ibadah itu, kata iblisnya apa? "Saya itu
tukang dosa. Kok bisa seperti itu katanya? Ketika saya sudah berbuat dosa, saya akan lebih khusyuk beribadah. Karena apa? Saya selalu mengenang dosa-dosa saya. Jadi hamba Allah itu berkata, mulai terpancing ya, mulai masuk perangkap iblis. Apa yang harus saya lakukan? Kamu berzina? Tidak, kata yang ahli ibadah. Berzina itu sangat dilarang oleh Allah, perbuatan yang sangat berdosa. Ya udah, membunuh saja. Tidak. Membunuh itu sangat dimurka oleh Allah. Ya udah, dosa yang kecil saja, kata iblisnya. Meminum minuman khamar. Dia mulai berpikir, ya udah, saya akan minum khamar. Dia sudah masuk perangkap iblis. Kata ahli ibadahnya, di mana aku bisa mendapatkan minuman khamar itu? Di sana. Katanya di desa sebelah, kata iblisnya. Terus datanglah ahli ibadah itu menyamar menjadi orang biasa, datang ke sebuah warung. Warung di mana? Warungnya itu tempat penjualan minuman khamar. Dan penjaganya itu sangat cantik ya. Dia memesan satu gelas. Karena tidak terbiasa, ketika minum satu gelas dia sudah mabuk. Ketika mabuk kan apa? Hilang akalnya, tidak sadar mana yang baik dan yang benar. Ketika melihat pelayannya cantik, nafsunya mulai keluar ya. Terus dia memaksa tukang jualnya itu yang cantik itu untuk berzina. Ketika sedang berzina, datanglah suami dari penjaga itu. Karena ketakutan, dia memukul suami yang orang cantik itu, sehingga apa? Sehingga tewas ya, mati. Dari situ iblis datang. Dia berubah lagi menjadi orang biasa, bukan orang ibadah lagi. Dia lapor ke warga. Itu di sana ada si A, ahli ibadah. Dia sudah membunuh. Datanglah warga. Dikeroyok ya. Dimasak. Katanya dia dicambuk 80 kali karena berzina, 100 kali karena sudah membunuh, dan juga digantung. Ya. Ketika digantung, datanglah iblis. Kamu ahli ibadah aja. Kamu mau saya tolong? Inikah? Terus ahli ibadah itu menyesal. Ini gara-gara saya yang menuruti, yang melakukan perbuatan dosa. Tidak, saya bisa menolongmu, kata iblis. Apa yang dapat kamu lakukan? Apa yang dapat saya lakukan? Kata yang ahli ibadah itu. Ketika itu dia bilang, bersujudlah kepadaku. Aku akan bebaskanmu dari gantung ini. Gimana saya bisa sujud? Kata ahli ibadah. Saya diikat. Kata iblisnya berkata lagi, cukup hatimu yang sujud padaku. Nanti aku akan bebaskanmu dari hukuman gantung ini. Tanpa berpikir panjang, ahli ibadah itu sujud kepada iblis. Dan seketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah bahaya dari minuman khamar ya. Kita bisa saja amal yang sudah kita kumpulkan ya, cerita tadi itu 200 tahun beribadah kepada Allah, hilang, murtad dia. Itu bahayanya minuman khamar. Ya, ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, pertanyaan dari Andini ya. Dia bertanya, bagaimana cara menjauhi minuman khamar? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Allah, hati kita selalu memuji Allah. Insya Allah kita akan selalu terjaga, selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus bisa menjaga diri. Cara bergaul juga ya, memilih teman yang tepat. Memang dalam berteman itu tidak boleh pilih-pilih ya. Tapi kita harus tahu di mana
keadaan teman kita yang kita lakukan sehari-hari ya. Karena zaman sekarang tuh banyak sekali faktornya karena terbawa teman ya. Jadi harus tepat dalam berteman. Mungkin hanya itu yang pelajaran hari ini. Intinya sebelum kita tutup ya, khamar itu secara bahasa ya, kalian harus ingat-ingat artinya menutup akal, dan secara syariahnya minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga bahayanya merusak akal, merusak kesehatan, terjumus dalam suatu kemaksiatan, dan cara menjauhinya itu mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjaga diri dari pergaulan yang tidak baiknya. Semoga pada materi hari ini kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat pada saatnya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Amin ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.